Kalau orangnya pada mati, yang kerja siapa? Jangan main-main lah, dan jaga diri kita gitu. Corona itu nyata ya guys. Ya, kembali lagi di Play Podcast bersama Play Media. Sekarang kita lagi di Villa de... Gue lupa lagi nama villanya. Villa de Pratama. Apa? Saung Pratama. Saung de Pratama Saung Pratama di Bogor. Nah, jadi kita sebenarnya lagi liburan sih, ya kan, Play Media dengan Play Coffee. Jadi pokoknya Play Group lagi liburan ke Saung Pratama di Bogor. Bisa kita lihat di belakangnya udah ada Gunung Salak. Kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Nah, ada Gunung Salak di belakang, dan di sini gue ditemenin sama Om Tono. Halo. Sama Andri. Halo. Sama Mas Ipung. Mungkin yang baru kelihatan di kamera itu Andri sama Mas Ipung sih. Mas Ucin. Mas Ipung lagi tidur ya. Mas Ucin. Nah, yang baru kelihatan nih Andri sama Mas Ucin. Jadi Andri itu kreatif direkturnya Play Media, dan Mas Ucin adalah kitchennya dari Play Coffee. Kita liburan begini bikin konten untuk apa ya sebenarnya ya? Jadi untuk menambah awareness sih sebenarnya sih. Menambah awareness dari kejadian yang lagi hot-hotnya sekarang, yaitu menaiknya angka positif COVID-19 di Indonesia. Yang gua tahu terakhir sih sehari 15.000 yang positif. Betul. Paling tinggi. Sangat cepat sekali di varian sekarang. Iya, apalagi namanya Delta. Varian Delta. Itu bukan Delta ini kan? Bukan Delta Spa, bukan. Aduh. Itu beda. Itu. Beda. Tolong. Jadi COVID-19 varian Delta yang katanya menyebarnya itu lu pas-pasan aja bisa nyebar cuy. Iya. Gila loh, parah cowok. Makanya nggak heran ya bisa 15.000. Tapi kalau menurut Om Tono, terlepas dari varian Delta ini, apa sih yang nyebabin melonjaknya angka positif? Ya kalau gua melihat corona ini sederhana aja, bahwa corona itu nyata ya guys. Jadi corona itu nyata. Jadi suka nggak suka kita harus menjaga diri kita. Udah, itu tanggung jawab kita menurut saya. Melihat corona COVID-19 ini ya kita harus jaga diri kita. Karena kita nggak bisa ngendaliin ya kan. Iyalah. Orang yang mungkin nanti kita juga bisa bercerita lah, cerita teman-teman dekat kita. Maksudnya kita juga bisa jagain teman-teman kita. Oh, dia kena COVID nggak sih? Masih berkeliaran atau gimana dan sebagainya. Karena memang namanya virus kan gila kecil, nggak tahu lah gitu. Tahu-tahu ini itu, dan tahu-tahu paling fatal kan meninggal. Jadi itu pertama, kalau gue ngelihat COVID-19 itu nyata. Jadi jangan main-main lah dengan mengabaikan istilahnya beberapa anjuran-anjuran pemerintah itu. Jangan main-main lah, dan jaga diri kita gitu. Ya, jaga imunitas tubuh kita, istirahat cukup, makan, ya itulah vitamin menurut saya itu. Kalau saya biasanya sekarang minum ini empon-empon. Apaan tuh empon-empon? Tahu nggak empon-empon? Nggak tahu. Empon-empon itu ya kayak semacam jamu lah Jawa gitu. Oh, jamu lah intinya ya. Ya, kalau coba cari istilahnya, nanti empon-empon hubungannya sama dokter terawan. Oh. Oke. Mantan Menkes kita. Jadi emponnya itu berbentuk makanan. Enggak, jadi kayak jamu, minuman. Itu ya istilahnya untuk apa ya, ningkatin imun kita dan maju sih. Itu pertama. Jadi jaga diri kita sendirilah ya. Kita harus jaga diri kita. Yang kedua, menurut gua juga apa ya? Maksud gua lucu aja gitu melihat fakta gitu. Maksudnya kemarin kita ngelihat Piala Eropa ya. Iya, Euro mereka kayaknya udah selesai gitu. Tapi di kita menggila gitu ya. Dengan ya banyak narasi yang menyebutkan gara-gara nggak taat mudik, padahal kita juga nggak mudik ya. Kita nggak mudik. Kalau kita ya nggak tahu kita nggak mudik nih. Peraturan kita. Iya. Udah 2 purnama, 2 lebaran loh. Kita nggak bisa mudik, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan itu jadi faktanya jadi kayak aneh gitu. Ya mungkin
ada pandangan yang menilai kalau saya ya, kalau kata pernah ngelihat YouTube-nya Pak Mardigu nggak? Yang mana tuh? Ya kurang lebih, saya kurang tahu tepatnya yang mana, bahwa ngelihat COVID ini pertama kali adalah siapa yang paling diuntungkan? Farmasi. Formasi. Artinya ya saya nggak tahu sih bener nggaknya, karena mereka yang tahu lah, entah disebut apapun lah itu. Tapi aneh gitu loh, maksud gua aneh gitu loh. Mungkin 2-3 hari lalu Inggris baru selesai lockdown ya bahasanya. Wah, mereka gembira udah nggak pakai masker dan sebagainya. Hampir semua negara Eropa udah selesai. Lah kok India dan kita. Dan gua baca terakhir seluruh varian di dunia ada di Indonesia, kan aneh gitu. Itu dia, aneh, keren ya. Kok bisa gitu? Kok bisa? Padahal kita punya kontrol border bahasanya antar negara ya. Iya. Orang mau ke Indonesia harus pakai Surat sehat. ya surat sehat, visa, izin masuk Indonesia. Tapi kok bisa gitu? Iya. Apa seperti imigrasi burung datang gitu? Iya, makanya apa dibawa burung atau lumba-lumba mungkin dia nggak tahu. Itu sih. Jadi ya apapun itulah, siapa yang dimanfaatin atau apa ya, sebagai kita pelaku bisnis ya, kita ini karyawan ya tetap jaga kesehatan pertama. Ya so must go on sih menurut gua. Iya. Artinya apa ya, kita nggak bisa juga istilahnya apa ya, istilahnya maksa-maksa, atau istilahnya kita nggak bisa juga ngomong ini itu yang, karena setiap masing-masing punya tujuan dan pandangan terhadap COVID itu. Iya. Kalau menurut lu gimana? Menurut gua, siapa ada gua? Kalau menurut gua pribadi ya COVID-19 is real, benar gitu. Dan sayangnya awareness orang Indonesia juga minim akan COVID-19. Jadi apa namanya, ya masih banyak lah gue jumpain kayak di kafe-kafe gitu, apa namanya, tidak ada yang namanya prokes gitu. Terus di bioskop yang udah dibatasin dia masih tetap dempet-dempetan. Dan Pernah ke bioskop selama ini? Pernah sekali. Oh gitu? Iya. Lu lihat sendiri? Gue lihat sendiri. Gue nggak berani loh. Sumpah, gue lihat sendiri. Jadi waktu itu gue nonton apa ya? Oh, ini Quiet Place 2, gue inget banget. Oh, Film horor itu. iya. Nah, itu kan sekarang dibatasin kan, kayak ada stiker orang duduk. Tapi ada aja pasangan yang dempet-dempetan gitu loh. Maksud gue kan prokesnya udah jelas. Iya kan? Udah jelas tidak boleh berdekatan. Tapi tetap juga namanya bioskop indoor ya kan. Berarti tetap juga. Jadi apa, dari awal aja COVID-19 ada di Indonesia, dari tingkat pusat sampai tingkat kita rakyat itu banyak nyepelekan. Yang dulu ada pejabat bilang, ya Indonesia orangnya makan nasi kucing semua, udah biasa sama makanan-makanan ini. Pernah dengar nggak jorok katanya sembuh sama tolak angin? Iya. Oh iya. Terus sama apa namanya, Indonesia iklim tropis jadi nggak kena gitu-gitu kan. Dari awal sudah menyepelekan dari tingkat atas. Jadi yang kitanya itu sebagai rakyat, oh iya benar tapi pas sudah pada tinggi barulah baru panik ngelihat video Wisma Atlet. Panik lah, masa enggak? makanya kadang gimana ya, kalau kita lihat contoh negara lain kayak yang Ground Zero Wuhan. Ya. Pertama kali konon ya. Iya. Pertama kali. Dari sono itu. Ya. Beritanya dari Wuhan, yang dulu katanya dari kelelawar. Ingat nggak sih beritanya sih? Ya kan, kelelawar kan. Nah, itu menyebar tuh corona di Wuhan. Terus apa yang pemerintah China lakukan? Lockdown total. Total lockdown. Orang nggak boleh keluar rumah, ada curfew, tentara polisi di jalan. Nggak boleh ada yang keluar berinteraksi. Sekarang nyatanya apa? Wuhan yang selesai, Wuhan tidak ada lagi yang namanya apa prokes, udah bisa konser cuy. Iya. Dan terakhir katanya wisuda juga udah Ya, bebas. sekarang wisuda Zoom di Indonesia. Wisudanya online, gimana wisuda online? Toganya gimana, siapa yang geser? Pertanyaan. Angkat tangan mana yang angkatan online nih? Iya. Siapa yang Saya angkatan enggak. online? Saya udah berhenti kuliah udah lama. Tapi ada juga yang masih beberapa kampus yang masih maksain. Masih banyak juga, Iya. banyak. Tapi ada juga kan di luar yang ngerayain apa selesainya COVID dengan membuang masker itu.
Iya, Ya, itu di London itu, Ci. Iya, Itu di London itu. Iya. Barusan kemarin itu. Iya, makanya kalau ngelihat juga iri ya, tapi mereka itu dari atas itu sudah melakukan suatu peraturan yang benar-benar ketat. Kalau gue pribadi ya, gue emang mengkritik pemerintah nggak akan ada habisnya. Tetapi yang pusat lakukan terhadap corona pencegahannya, dulu ada PSBB, ingat nggak sih? Ya, Benar. PSBB. Yang 2 minggu tuh. Ya, PSBB total. Total. Sepi banget Sepi. Jakarta, bener. Ya, Nah. benar itu. Benar. Tapi apa? Longgar lagi. Katanya memajukan ekonomi Ya. apa segala macem. Maksud gua gini, sekarang lihat aja sekarang. Kalau orangnya pada mati, yang kerja siapa? Gitu. Kan itu kan logikanya kan. Iya, iya, iya. Orangnya pada mati, expert mati nih. Nakes mati, ya kan. Ini expert di mana mati. Terus yang kerja siapa? Pertanyaannya. Robot, cuy. Robot. Robot. Emang Indonesia udah menerapkan robot? Pertanyaannya kan enggak. Terus dibuat lagi PPKM mikro Ya, apa PPKM. PPKM ini apa maksudnya kelabilan yang enggak habis-habisnya. Jadi kita juga rakyat bingung maunya apa. Iya. Makanya banyak yang melonggar, banyak yang kayak ya udahlah corona. Gua mikir daripada gua mati kelaparan. Iya, Iya. benar. Karena yang gua lihat ya, Indonesia itu nggak bisa menerapkan lockdown total. Karena peraturan pandemi, undang-undang pandemi itu ketika lockdown kita harus dikasih uang, bener dong? Karena kan kita ibaratnya tidak bekerja. Iya. Kalau yang WFA mungkin beda cerita, ya kan? Mungkin ada regulasi perusahaan dengan pemerintah. Tapi kalau yang kayak pekerja lapangan, let's say apa tukang sapu jalan, montir, gitu kan, Gojek. ya kan? Gojek, mereka kan nggak bisa. Bener sih. Sebenarnya kalau menurut gua bukannya bela pemerintah, artinya pemerintah juga udah optimal sebenarnya. Iya. Hanya saja memang banyak sekali kelonggaran-kelonggaran yang dalam tataran penerapannya terjadi gitu. Dan salah satunya sebenarnya contoh kayak menurut gua sih yang bikin Indonesia gak maju ini banyak hal, salah satunya kemarin bansos aja dikorupsi. Wah, Oh, iya, iya, benar. 10.000 per bansos. Benar. Ya kan? Benar. Artinya sebenarnya pemerintah juga udah optimal gitu. Iya. Ditambah dengan ya kemungkinan kan dengan kayak gini pemasukan bagi government juga minim mungkin ya. Sehingga mungkin ada hal lain lah sehingga menerapkannya PSBB, sekarang PPKM dan sebagainya. Tapi ada satu hal sih yang menurut saya yang di sekarang ini itu benar-benar maksud saya kita jatuh di lubang yang sama ya. Kalau yang dulu pertama itu oke lah, bener-bener semua orang pada nggak tahu apa itu ini. Nah sekarang ini lonjakannya begitu Karena kan cepat, wave kedua ya, iya Iya. begitu cepat dan masih menurut gua sih sebenarnya prokes teman-teman juga pakai masker kok gitu, teman-teman juga pakai masker, teman-teman juga udah vaksin gitu. Tadi di belakang nanti lu bisa cerita kan, Menarik, sebenarnya menarik. udah vaksin. Vaksin. Ya, menarik vaksin. Gua udah vaksin cuy, tapi ternyata juga nggak menjamin gitu kan. Nyamin. Nah artinya di second wave ini menurut saya harusnya lebih controllable gitu. Tapi kok malah sepertinya itu gila karena varian Delta katanya ini dan sebagainya. Artinya menurut saya harusnya bisa lebih ditangani lebih cepat gitu menurut saya. Karena kita udah pengalaman di bulan Iya. tahun lalu kan Tahun gitu. Itu sih menurut gua yang kalau dari kacamata sisi Iya. lain ya, bukan mengkritik pemerintah. Semuanya harusnya udah ready gitu. Jangan tambah kepanikan lagi. Dan satu lagi, dengan corona ini gue paling sebel sebenarnya di grup WA itu pada sarser yang aneh-aneh itu, kadang menakutkan. Apa tuh? Ya contoh penuhnya rumah sakit mana di share Oh. ke semua grup itu. Ya, ya. Oh. Yes, Iya. gue paham tujuannya agar aware. Aware. Tapi other than maksud gue menimbulkan banyak ketakutan ini dan sebagainya, kenapa nggak kita coba ayo kita ini apa jaga imunitas atau apa yang lebih memberikan advice gitu. Iya. Jangan nakut-nakutin apa, jangan untuk apa bahasanya
untuk taatnya dengan ditakut-takutin di Iya. ini dan karena kita udah pengalaman Nah, cuy. itu udah pengalaman. Mungkin headline-nya bisa diganti ya. Iya. Rumah sakit penuh diganti dengan dampak positif, Nah. tidak positif corona, ya kan? Nah. Misalkan kayak, Yang sembuh ya. iya dampak positifnya nggak terlalu corona adalah ya lo sehat, lo bisa bekerja, bisa ketemu orang tua, gitu kan? Jadi kan Iya. enak kan? Iya. Daripada fear mongering ya kita juga jadi kayak menimbulkan satu keparnoan, jadi ya kita jadi suges gitu loh, suges dan ya, imun ya rendah dong karena stres gitu kan, ngeliat ih gila rumah sakit dekat rumah gue penuh loh sekarang gitu. Dan ih ini emang membangun awareness tujuannya, tapi di satu sisi itu pedang bermata dua gitu loh. Jadi ya kalau menurut gua sih COVID ini di Indonesia merupakan hal yang unik, banyak konspirasinya banyak, dan menurut gua nggak akan selesai kalau misalkan tidak ada sesuatu yang benar-benar disiplin dan ketat. Kalau menurut gua Gimana menurut yang lain? gimana? Nanti saling nambahin aja. Belum tadi yang vaksin aja nggak jamin kan? Iya jamin. Vaksin gue cerita tapi ntar Andri dulu dah. Nanti lah. Kalau menurut gue sih apa ya, kadang-kadang kitanya yang beberapa sebenarnya masih banyak beberapa orang tuh yang kayak mati di tangan Allah Iya. gitu. Jadi nggak pakai masker apa segala macam, itu yang kadang-kadang Nyebelin itu. nyebelin. Bener, meninggal rezeki di tangan Allah Subhanahu wa Iya. taala. Bener. Ya, Cuma Mak. tapi di tangan lu juga masalahnya. Kalau nggak percaya, Iya. Iya. Itu dia. Kalau rezeki di tangan Allah ini dan sebenarnya di tangan Tuhan, iya benar. Tapi udah lu diem aja, nggak usah makan, mati Iya. nggak? Mati. Ya mati gitu loh. Artinya selalu harus ada effort. Iya. Apa namanya berdoa dan apa sih Dan namanya? usaha lah. Dan usaha. Kalau Iya. berdoa nggak ada usahanya, ya sama aja. sama aja. Kalau menurut Mas Udin gimana? kalau menurut gue sih malah berpikir corona kayak SIM card, Singkat. kartu SIM yang di handphone. Oh kenapa tuh? Pas PSBB itu mungkin kalau dibilang disingkatnya pas masa tenggang, Oke. jadi bisa mengurangin ini sedikit jumlah positifnya ya. Oke. Cuman pas longgarnya itu bisa jadi kalau disingkat itu isi ulang pulsa, Oke. jadi masa aktifnya tambah. Oh iya Jadi iya semakin iya. panjang Iya. karena kelonggaran itu mungkin kayak sebenarnya Di top up lah ya, iya, di top up. gitu. Jadi mungkin kayak memperpanjang coronanya lebih. Iya, iya. Ya karena kalau di top up ada yang untung gitu Iya, ya. oh iya, Oh. betul. Nggak tahu sih siapa yang untung dari Nah, corona tahu ini. sih. Nggak tahu siapa. Gua sih enggak.